Laga besar akan segera tersaji di pekan ke-27 Super League 2025-2026. Pertemuan dua tim besar dan dua nama besar, serta dua ambisi yang sama. Persija Jakarta akan menjamu Persebaya Surabaya di panggung megah Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu 11 April 2026. Pertandingan ini bukan sekedar soal 3 poin, tapi juga tentang gengsi, tentang pembuktian, dan yang menarik adalah tentang cerita lama yang kembali dipertemukan. Di balik panasnya pertandingan ini, ada satu cerita yang diam-diam juga menyita perhatian. Dua pemain yang dulu berdiri di sisi yang sama, kini harus saling berhadapan. Jefferson Silva dari Persebaya dan Alanu Lima dari Persija. Keduanya bukan orang asing. Mereka pernah berbagi ruang ganti, berjuang bersama di klub Brasil pada musim 2024-2025 di Seri B. Kini mereka tidak lagi berbagi umpan, tapi justru saling membaca gerak satu sama lain. Dan inilah yang membuat pertandingan ini menjadi lebih menarik dari sekedar duel biasa. Pelatih Bernardo Tavares memahami betul situasi ini. Menurutnya tidak perlu banyak instruksi khusus, karena Jefferson sudah tahu siapa yang akan dihadapinya, dan Alano pun demikian. Situasi ini ibarat dua pemain yang sudah tahu rahasia dapur masing-masing. Namun justru disitulah letak tantangannya. Karena mengenal tidak selalu berarti mudah mengalahkan. Tavares bahkan menyebut ini akan menjadi situasi sulit untuk keduanya. Dan dari sudut pandang pertandingan, ini bisa menjadi duel kecil yang menentukan hasil besar. Namun di balik cerita duel menarik ini, Persebaya juga harus menghadapi kenyataan yang tidak ringan. 4 pemain dipastikan absen, dan artinya Tavares tidak hanya berpikir soal strategi, tapi juga harus memutar otak dalam menentukan komposisi yang terbaik. Disinilah kualitas tim benar-benar kembali diuji. Apakah hanya bergantung pada pemain inti atau benar-benar memiliki kedalaman skuad yang siap tempur kapan saja? Menghadapi Persija di kandang mereka sendiri bukan perkara mudah. Atmosfer stadion, tekanan supporter, dan kualitas lawan, semuanya menjadi satu paket ujian. Namun Persebaya datang bukan tanpa persiapan. Evaluasi sudah dilakukan, analisis juga sudah berjalan, serta fokus utama tetap sama, yaitu meraih hasil maksimal. Kalau kita lihat lebih dalam, pertandingan ini bukan hanya Persebaya versus Persija atau sekedar lanjutan kompetisi, tapi juga tentang pembalasan hasil pertemuan pertama, pembuktian kualitas tim, serta penentuan arah perjalanan musim. Karena satu hasil saja bisa mengubah banyak hal. Sekarang kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas. Di klasemen sementara, Persebaya Surabaya berada di posisi ke-6 dengan jumlah 42 poin. Posisi yang belum aman, tapi juga belum tertinggal jauh. Kemudian di atasnya ada Bayangkara FC dengan 44 poin dan Malut United 46 poin. Artinya kemenangan di laga ini bisa langsung membuka jalan naik ke papan atas. Namun di bawahnya, tekanan yang juga nyata ada. Persita Tangerang dengan 41 poin mengintai, kemudian PSIM Yogyakarta 38 poin, serta Dewa United dengan 37 poin. Selisih tipis yang bisa berubah hanya dalam satu pertandingan. Jadi jika kita simpulkan, laga ini adalah duel dua tim besar, duel dua mantan rekan setim, dan duel antara peluang dan tekanan. Jika menang, Persebaya bisa naik dan menjaga momentum, namun jika gagal, bukan hanya kehilangan poin, tapi juga membuka peluang bagi tim lain untuk menyalip. Dan pada akhirnya, pertandingan seperti ini tidak hanya dimainkan di atas rumput hijau, tapi juga di kepala, di strategi, dan di mental setiap pemain.